Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Kita lanjutkan tafsir maudhu'i bid-dirayah. Insyaallah hari ini akan membahas surat Al-Imran ayat 26. Judulnya kalau dibuat kontemporer, berburu kekuasaan. Diambil dari kalimat al-mulka. Al-mulka itu kerajaan atau kekuasaan. Nah, kita harus membedakan antara memburu kekuasaan dengan berebut kekuasaan. Kalau berburu itu dalam ilmu fikih disebut sayd atau istiyad. Istiyad atau saydul barri, memburu hewan di hutan, atau saydul barri, memburu ikan di laut. Tentu saja kalau memburu itu ada tata caranya sampai ke penyembelihan dan tujuan untuk memburu itu. Berbeda dengan berebut. Kalau berebut itu tidak ada aturan, tidak punya konstitusi lah. Biasanya berebut itu hewan di hutan yang siapa yang kuat dia dapat, siapa yang lemah dia kalah, siapa yang lebih dominan dia menguasai mangsanya. Nah, ini pengertian berebut. Dan bahkan mungkin kalau berebut itu tanpa harus ada proses yang benar. Kita lihat hewan atau binatang yang berebut mangsa atau kekuasaan di daerah tertentu. Kita harus pahami ini karena ayat ini menjelaskan bahwa kita tidak boleh berebut kekuasaan, tapi harus diburu kekuasaan, atau bahasa kita yang sering dengar berlomba. Kalau berlomba kan ayatnya fastabiqul khairat ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Hendaklah kamu berlomba di dalam kebaikan, termasuk tadi ilayya marji'ukum, hanya kepadaku kau kembali, wa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, aku akan jelaskan kepada kamu nanti pahala atau siksa dengan sebab apa kamu proses hidup. Dan kekuasaan itu sendiri kan suatu kebutuhan, artinya untuk memenuhi hajat hidup. Kekuasaan itu kan sama dengan pemimpin, sama imam. Saya akan tanya, kalau ada orang sholat sendiri, infirad namanya, sah dia, sah kan, sholat duhur. Tapi kalau sudah ada 2 orang, 3 orang, itu beda hukumnya. Kalau sudah ada 2 orang, 3 orang, apalagi lebih, tidak boleh sendiri. Dia harus mencari imam. Dicari imam itu siapa? Nah, baru di situ sempurna sholat zuhurnya. Jadi kita butuh imam karena untuk sempurna hidup kita, sejahtera, selamat, bahagia. Tetapi tentu saja kalau digambarkan tadi seperti imam, ya nggak bisa didadak sebetulnya, harus diproses. Kecuali kita di daerah yang bukan daerah kekuasaan kita, daerah teritori kita. Kalau di daerah teritori kita, untuk jadi imam sholat itu harus dikader. Nah, sama kalau kita untuk mencari pemimpin juga harus ada sebut kaderisasi, termasuk juga kalau imam batal harus diganti, kalau kurang baik diperbaiki, dan kalau sudah baik disempurnakan. Saya kira itu proses hidup yang normal. Nah, persoalan kita ini kan sekarang melihat realitas. Sebab kata-kata al-malak itu kan dalam bahasa Arab beda ya. Kalau malaka yamliku mulkan, memalkatan, memilkan, itu kan pemilik asalnya ya. Kemudian kata-kata al-mulku, al-malaku dengan al-malaku itu beda, Pak. Kalau al-mulku jamannya amlak atau muluk, itu masih pemilik ya. Bisa juga al-hakam, tapi as-sultan, kekuasaan.
Tapi kalau kata-kata al-malku, zamannya muluk, itu al-malik itu pemilik atau raja. Makanya kita punya Maluku. Maluku itu jama dari Malaka jadi muluk. Itu bahasa Arab. Kalau al-malik, nah itu sudah Asmaul Husna. Baik, kita karena di sini ada kata-kata ta'izzu man tasa, juga ada tadi al-izzah. Al-izzah itu kemuliaan dari Allah. La tanfuduna illa bisultan. Tidak bisa menembus keluar angkasa kecuali dengan ilmu pengetahuan dan ilmu yang dia kuasai, sehingga dia bisa menembus alam luar angkasa. Itu kata sultan. Jadi sultan itu artinya penguasa yang sesuai kapasitas keilmuannya, disebut profesional atau ahliyah. Itu kata-kata tadi al-iz. Maka jadi penguasanya mulia gitu. Kalau tidak sultan, tidak menguasai ilmunya, maka jadi penguasanya tidak mulia. Itu Pak bedanya ya. Saya ingin memberi satu gambaran dulu, karena ini realitas. Nelson Mandela itu presiden di Afrika Selatan sana. Dimohonkan oleh rakyatnya untuk supaya jadi presiden lagi, tapi dia tidak mau. Bahkan menurut penelitian, kalau ada orang yang survei 10 orang apakah setuju Nelson Mandela jadi presiden, 12 orang setuju. Saking banyaknya orang yang setuju. Kalau disurvei 10 orang, yang jawab 12. Tetapi Nelson Mandela tidak mau. Dia bilang presiden dan rakyat sama-sama mulianya. Bahkan kalau ada presiden yang tidak bertanggung jawab, dia tidak akan lebih mulia dibandingkan dengan rakyat yang bertanggung jawab. Begitu hebatnya filosofi dia, sehingga kenapa saya harus jadi presiden? Kalau memang rakyat itu mulia, yang penting saya bertanggung jawab meskipun menjadi rakyat. Tapi ada sebaliknya Pak, di dunia ini rakyatnya sudah tidak setuju, dia tetap ingin ada sebaliknya gitu ya. Ini nggak usah disebut nama presiden memang. Sebetulnya kalau paham surat Al-Imran ini, rakyat dan pejabat sama-sama mulianya Pak. Al-izzah itu walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin walakinal munafiqina la ya'lamun. Kemuliaan itu milik Allah, milik Rasul, milik umat Islam. Meskipun dia jadi rakyat atau jadi santri atau jadi petani, pedagang, jadi kerja keras sekalipun tetap mulia, asal sesuai dengan kapasitas, kemampuan, keahlian dia, profesional dia, dan keterbatasan tenaga dan ilmunya. Kalau dikerjakan sesuai dengan keahlian dia, itu jadi mulia. Ini ayat menjelaskan berburu kekuasaan. Sekali lagi ya, jangan berebut kekuasaan. Kalau berebut nanti mungkin sabunnya sifat hewan binatang yang ada di di hutan rimba. Kita bukan hutan rimba, di teritorial, di suatu negara yang memang kita ya sudah punya daulah harus punya kekuasaan. Apalagi kita dengan sistem demokrasi. Apa demokrasi itu? Kekuasaan mutlak itu di tangan rakyat. Jadi kalau kita kekuasaan mutlak di tangan rakyat, berarti kita harus punya wakil. Itu wakil kita ya. Jadi setelah ada wakil membuat konstitusi atau undang-undang ya, kemudian harus ada eksekutif ya, baik itu nanti ya eksekutif terserah apa yang presiden atau perdana menteri atau raja atau namanya, tetapi di dalam aturan itu harus benar sesuai dengan eksekutif, baik presiden, raja atau menteri, harus sesuai dengan konstitusi. Kalau tidak sesuai dengan konstitusi, pelaturan atau undang-undang yang tidak sesuai dengan konstitusi, jadi ada pelaturan pemerintah tidak sesuai dengan konstitusi yang dibuat para legislatif, maka itu harus dibawa ke kalau ada perdebatan tadi, ada pelaturan yang bertentangan dengan konstitusi. Apalagi peraturan bertentangan dengan undang-undang dasar, itu harus dibawa ke Mahkamah Konstitusi.
Siapa yang harus membawa? Ya sebetulnya yang membawa wakil kita. Tapi kalau tidak ada wakil kita, ya kita gitu. Nah, bagaimana kita untuk membahas ini? Maka lihat ayat ini. Ini karena akibat tadi berebut kekuasaan, atau bahasa kitanya bagi kue dari kekuasaan. Ini bahaya, Pak. Ya. Kalau berebut itu, Pak, biasanya dibagi-bagi. Kalau tidak dibagi, seperti pencuri. Kalau tidak dibagi, dia dibawa pencuri, jiwanya kan sudah nekat. Imam saya, maaf, saya pencuri nih, garong nih. Saya punya cuma 5 orang. Kalau saya nggak membagi, karena sama-sama pencuri, jangan saling mendahului. Jadi harus ngasih saya. Itulah bahayanya kalau tadi berebut kekuasaan. Tapi kalau memburu kekuasaan, ya itu beda. Fastabiqul khairat, cari itu kata Nelson Mandela, dimanapun kita baik gitu. Makanya kalimatnya biadikal khair nanti itu. Ya kita ini ada apa dulu kontekstualnya dulu. Belum prakteknya, Pak. Jadi sekali lagi, mungkin saja kita sekarang harus mendefinisikan dulu, ya, apa itu definisi kekuasaan? Ya, kekuasaan itu sama dengan kerajaan deh. Kalau kerajaan asalnya dari monarki. Monarki itu dari bahasa Yunani. Mono itu satu, arkais atau arkain itu atau arkai disebut arca, arsain. Kalau kita dibacanya arca itu raja. Jadi monarki artinya satu kekuasaan atau kekuasaan yang makanya nanti dibagi 3 itu monarki itu. Ada monarki mutlak absolut, ada monarki konstitusional, ada monarki parlementer. Kalau monarki mutlak atau absolut itu sistem kepemerintahan kerajaan itu diatur oleh satu kepala negara berdasarkan aturan yang mutlak karena turun-temurun kerajaannya. Ya, kita kenal itu, misalnya Inggris itu yang paling lama tuh, atau dari dulu sudah ada. Arab Saudi, kemudian Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, Belanda, itu tadi sistemnya sama. Tapi ada nanti yang tidak mutlak. Artinya, jadi raja itu tidak seumur hidup. Ada dibuat satu aturan, ya, konstitusinya dibuat satu aturan sehingga raja bisa diatur pembatasannya oleh kelompok mereka yang ada di kerajaan itu. Itu yang kedua. Sedangkan yang disebut tadi monarki parlementer, di dalam satu kekuasaan pemerintah itu di dalamnya ada parlemen. Parlemen itu kalau bahasa kita wakil rakyat atau DPR. DPR itu punya hak veto penuh dan punya kekuasaan tinggi untuk membuat aturan sesuai dengan keinginan pesan dari rakyatnya. Cuman dia tidak bisa berkuasa hanya membuat aturan, hanya punya irodah, keinginan-keinginan dituangkan di dalam sebuah undang-undang atau undang-undang dasar kalau dulu, lalu diserahkan kepada eksekutif mengikul amanah. Berarti dia harus mencabut lagi, mengembalikan hak konstitusi kalau dia tidak mampu. Harusnya begitu, Pak, harusnya. Nah, ini karena kita ini termasuk tadi monarki parlementer, jadi ada wakil rakyat. Kita sekarang baru lihat teksnya, Pak. Ayat surat Al-Imran 86 ini kan kalimatnya Allahumma malikal mulki. Ya Allah, engkau zat pemilik kekuasaan. Makanya nanti Bapak bisa lihat. Sebetulnya kalau lihat Al-Quran walillahi mirasus samawati wa ard, atau pewaris mirasus samawat, yang mewariskan langit dan bumi. Jadi Allah pemiliknya langit bumi, lalu diwariskan kepada siapa? Kepada hambanya yang ditunjuk oleh Allah. Siapa hamba itu? Yaitu innal ardo yariswa ibaliyas solihun. Sesungguhnya dunia ini kami akan waris. Jadi kalau tidak soleh seperti dikisahkan Nabi Ibrahim, wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Ketika Nabi Allah SAW menguji kepada Ibrahim 30 kalimat ujian. Fatamahuna, lalu disempurnakan oleh Ibrahim semua ujiannya Allah. Sampai Allah menyampaikan karena sudah selesai semua ujian, termasuk disuruh membeli putranya Ismail, baru Allah berfirman, inni ja'iluka linnasi imama. Wahai Ibrahim, kau lulus sekarang,
aku jadikan engkau sebagai penguasa di bumi itu. Lalu Nabi Ibrahim bilang, wa min dzurriyyati, ya Rabb, semua turunan-turunanku, cucu-cucuku bisa jadi penguasa. Allah menjawab, la yanalu ahdi dzalimin, orang-orang yang dolim tidak pantas menerima janjiku. Itu dari Al-Quran juga. Kita pahamlah bahwa kalimat Malikal Mulk kita itu di Quran itu Pak ada 114 surat. Satu surat menjelaskan tentang Al-Muluk, kerajaan. Tabarakalladzi biyadil muluk, maha suci dan maha besar Allah. Biyadil muluk, semua kerajaan ada pada kekuasaan Allah. Ya, sehingga kita harus mengejar kepada pewarisan dari Allah tadi itu. Seperti Rasul dan Nabi, itu semuanya apa? Ya maaf, kalau Nabi dan Rasul semua jadi raja maksudnya begitu. Tapi tidak semua Nabi, yang 124.000 Nabi, ada yang Nabi saja. Seperti Hizkil, Nabi siapa lagi? Zulkifli, Yasa, Ilyasa, itu hanya jadi Nabi saja, tidak jadi raja. Tapi kalau misalnya Nabi Musa, Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Muhammad SAW, selain jadi daripada Nabi dan Rasul juga jadi penguasa. Itulah yang maksud tadi itu. Kita kalau umat Nabi Muhammad SAW, kalau memburu kekuasaan harus seperti ya sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Memburu kekuasaan itu harus ada sesuai dengan aturan dari Allah dan Rasulnya. Nah di sini ada yang harus saya jelaskan juga, karena ada tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Allah memberikan kekuasaan kepada orang yang kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan mencabut kerajaan dari orang yang kau kehendaki. Di sini kerajaan itu mutlak pemberian dari Allah. Allah hak punya prerogatif. Di dalam tafsirnya, kalau Allah berkehendak, jadi dia raja. Kalau tidak berkehendak, tidak jadi. Meskipun selama 24 tahun dia ingin menguasai negara itu, tidak jadi-jadi. Namanya Anwar Ibrahim. Begitu Allah berkehendak dan dia upaya, jadi dia. 24 tahun sudah dihina-hinakan, difitnah. Karena memang waktu itu memang Allah belum berkehendak. Ya, saya tanya di sini, ada gak yang mau jadi presiden? Kalau nggak ada, berarti Bapak salah. Kayang waktu terlarang gitu ya. Bolehlah berkehendak begitu. Tapi kalau kita punya kehendak, maka Allah juga punya kehendak. Jangan mendahului kehendak Allah. Inilah kemudian yang dipaksakan. Juga 2 minggu lalu sudah sampaikan. Akibat daripada dia tidak menyadari ini ketentuan Allah, tidak sedikit orang yang celaka kalau dia terpilih jadi kepala desa. Udah kemarin ya. Sehingga tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Teksnya itu Pak, ini ayat awalnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis dijelaskan berjanji kepada umatnya, Romawi dan Persia akan kita kuasai. Mendengar cerita itu orang munafik kan Pak, namanya sudah sinis kepada Rasulullah. Oh hayata itu bahasa kita, bahasa Sundanya jang jauheun, pimualeun, impossible, temungkin Persia dan Romawi dikuasai. Itu awalnya begitu. Tetapi kalau kita kaitkan dengan asbab nuzul ayat ini, asbab nuzulnya begini Pak. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya Al-Ahzab, itu bala tentara pasukan Allah yang siap bertarung di medan perang. Arti keberaniannya sudah dilatih, dididik oleh Rasulullah SAW untuk memenangkan Islam. Jadi ada apa namanya? Ada syariat yang harus tadi kita menang, memburu kekuasaan, ya. Yaitu tadi harus punya kader, militansinya harus jelas. Makanya disebut militer. Militer itu kekuatan tangguh bidang spiritual dan bidang fisik, juga pemikiran. Jadi ada 3, ruhiyah, jasadiyah, fikriyah. Itulah militan. Ketika Nabi Muhammad SAW pada tahun ke-5 Hijriah itu sudah memiliki 10.000 pasukan tangguh Pak. Di Madinah saja ada 2.000 pasukan militannya itu, 2.000. Sehingga orang Madinah karena sudah merasa kuat, minta kepada Rasulullah untuk membuatkan strategi kemenangan, yaitu membuat hondak namanya, parit. Lalu mereka disuruh oleh
Rasulullah SAW, yaitu ala kulli asrin arba'ina diro'an, 10 orang harus bisa menggali 40 hasta meter lah kira-kiranya. Begitu menggali parit, satu kelompok ini tidak selesai-selesai. Kenapa? Kena ada batu. Laporlah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini kami gak selesai-selesai nih, 10 orang tidak bisa dapat 40 meter, kena ada batu. Coba tolong kami minta bantuan yang bisa memukul batu ini. Makanya Rasulullah menyuruh kepada Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi disuruh itu, kemudian dipukullah batu itu dan bercahaya. Bercahaya pertama yaitu ke Kufah. Kemudian dipukul lagi kedua, bersinar lagi yaitu ke Romawi. Begitu dipukul yang ketiga, bercahaya yaitu ke Yaman. Rasul sampaikan kepada sahabat, ini adalah indikasi kita untuk menoleh kemenangan seperti apa yang sudah sampaikan, dan saya diberikan wahyu. Tadi itu indikasi bahwa kita akan menguasai Yaman, menguasai Kufah, dan menguasai Romawi. Begitu. Ini bukan mukjizat, Pak. Kalau mukjizat batu itu mungkin dipukul 1 kali selesai. Ya, tapi ini bukan mukjizat, karena Salman Al-Farisi bukan nabi. Hanya bisa memantulkan cahaya, kemudian indikasi akan menang kaum muslimin dan akan sampai kepada daerah yang disinari cahaya tadi itu. Terdengarlah oleh kaum munafikin, akan menguasai Romawi, akan menguasai Yaman dan Kufah. Lalu kata orang munafik, kalian jangan suka bisa dibohongi oleh Muhammad. Muhammad itu suka menghayal dia. Masa mungkin bisa Islam ke sana? Kamu masih kadang lemah, untuk memenangkan saja kamu harus bikin parit. Nah, gitu. Jadi ini penghinaan dari kaum munafikin kepada apa yang disabdakan Rasulullah. Maka turun ayat ini gitu. Apa turunnya ini tadi? Allahumma malikal mulki, ya Allah, kau yang bisa memberikan kekuasaan, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW, wa tanziul mulka mimman tasha, dan mencabut kekuasaan negeri Kufah, Yaman, Persia, dan Romawi. Karena itu di dalam tafsirnya, in antal mu'ti wa antal mani wa antal ladzi masitakan wa malam yasalam yakun. Kau dat yang bisa menentukan suatu dengan kehendakmu ya Rabb. Kalau engkau berkehendak pasti jadi, dan kalau tidak berkehendak tidak jadi. Ini tafsirnya. Sebelumnya ayat ini ada tanbih wa isyad, peringatan dan bimbingan kepada Rasulullah SAW. Makanya tadi itu kalau sudah peringatan bimbingan itu kan sama, anisnail pulka bi ayunina wa wahyina. Nabi Nuh membuat perahu itu dengan ayunina, petunjuk dari kami, wa wahyina, dan pengawasan kami. Jadi begini Pak, kalau yang jadi nabi dan rasul termasuk tadi beraja, itu selain ayunina diberikan wahyu, juga diberi bimbingan, diberi koreksi. Jadi wahyu itu Pak tidak hanya memberi petunjuk awal, tapi dikoreksi. Wahyina itu dikoreksi. Makanya satu kepresidenan atau kepala negara, kalau sudah ada konstitusi, itu tuh harus ada pengawasan. Bisa nggak dia melaksanakan konstitusi itu? Kalau tidak bisa berarti harus ditegur. Pak, Nabi dan Rasul termasuk raja seperti Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad, itu dikoreksi ke Allah. Itu. Kalau salah dikoreksi. Tapi sekarang sudah tinggal pakai aja koreksiannya seperti apa gitu ya. Jadi kalau tidak mau dikoreksi itu bukan aturan Islam yang tidak mau dikoreksi. Itu nanti kemarin kalau tidak salah ada sebut kekuasaan tunggal, ada kekuasaan menunggal. Kalau kekuasaan tunggal itu hanya dia punya sendiri, hak veto sendiri, kuma sendiri. Nabi Muhammad sudah diperingatkan dan dibimbing untuk apa? Untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan juga dibimbing dan diperingatkan umatnya yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Pertama diberi informasi bahwa hawalan nubuwat min bani Israil dan Nabil Arabil Quraisil Umi Al-Maki Khatimul Anbiya al-Itlaq. Pertama bersyukur Nabi Muhammad SAW dan umatnya tentu, karena sudah dialihkan kekuasaan yang tadinya di dunia kepada Bani Israel dari Ishak, sekarang dialihfungsikan dan diberikan kepada kekuasaan mutlak kepada Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama.
Yang kedua, jamallahu fi masiniman kan qablu. Allah mengumpulkan sifat-sifat kebaikan Nabi dan Rasul ada pada Muhammad SAW, dan kita sebagai umatnya juga harus seperti itu, harus melebihi dan mengungguli umat-umat lain, ya, yang memposisikan diri sebagai umat ya di luar Islam. Jadi kita harus berada di atas itu. Dan yang ketiga, khasau bi khasausi lam ya'tiya nabiyyan minal anbiya wala rasulan minal rusul. Nabi Muhammad SAW diberi kekhususan oleh Allah, diberi khususiyah, ya, daripada nabi-nabi yang lain. Di sini ada 5, Pak. Pertama, Nabi Muhammad diberikan ilmu tentang ma'rifat. Ya, nabi-nabi lain juga diberi, tapi tidak seperti ilmu diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, ilmu tentang ma'rifatullah. Dan kedua, syariat. Ya, syariat yang lain ada punya, tapi Nabi Muhammad lebih utama dan lebih mumpuni dan lebih sempurna syariatnya. Kemudian yang ketiga, itla'uhu alal guyubil madiyah wal atiyah. Nabi Muhammad SAW oleh Allah ditampakkan alam-alam yang gaib, baik masa lalu atau yang masa akan datang. Itu ditampakkan kepada Rasulullah SAW. Yang ketiga. Yang keempat, kisfatulahu anil khalaqil akhirah. Nabi Muhammad dibuka hijab, jadi terbuka jelas kepada Muhammad tentang hakikat kehidupan di akhirat. Ada surga, ada neraka. Ini kelebihan Nabi Muhammad SAW. Dan nasi umati fil afaq. Berikutnya, umat Nabi Muhammad meliputi dan bersebar di seluruh pelosok dunia. Tuh. Dan yang berikutnya, idhari dini wasani ala sail adyan. Agama-agama lain dikalahkan oleh agama Nabi Muhammad SAW. Ya, meskipun tidak sekarang, nanti mungkin ada saatnya. Kalau kita ingin mempunyai penguasa atau pemimpin sesuai dengan kita, mudah-mudahan dengan dibaca ayat Al-Imran 26, di saatnya kita nanti akan punya pemimpin sesuai dengan keinginan kita, keinginan Allah dan keinginan umat Islam pada umumnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan kalimat di majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.